Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ya'lamu anna Allah qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah rahimakumullah, marilah kita kembali di sela-sela kesibukan kita ini untuk tholabul ilmi, ya. Paling tidak kita ketemu saudara muslim kita dan berwajah ceria. Ketemu saudara muslim kita ini sudah satu kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kita ini dituntut oleh Allah Ta'ala untuk beramal, ya. Walaupun orang masuk surga itu bukan karena amalannya, tetapi karena belas kasih Allah Ta'ala. Tapi bagaimana mungkin orang yang tidak beramal itu akan mendapatkan belas kasih Allah Ta'ala masalahnya? Ya, kalau begitu tidak usah beramal saja, cari belas kasih Allah Ta'ala. Lah bagaimana caranya? Kalau tidak beramal, orang beramal pun sebagiannya juga tidak dapat belas kasih Allah Ta'ala karena niat mereka keliru. Nah ini yang kita khawatirkan. Ada juga orang-orang yang kelihatannya itu di dunia baik, di hadapan Allah tidak baik, itu juga ada. Tetapi bagi kita kaum muslimin, kita tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu untuk menilai-nilai atau kita ini menggerayang-gerayang hatinya seseorang. Tidak. Tetapi kita ini dihukumi oleh Allah Ta'ala itu dengan dohirnya. Dohirnya baik, sudah itu baik. Dan nyatanya barangkali ya itu urusan dia sama Allah Ta'ala. Kita tidak ada urusan dengan mereka. Mereka beramal mau niat Allah Ta'ala, kita bukan urusan. Mereka masuk neraka juga merasakan sendiri. Maka orang-orang yang memang kita ketahui secara dohir berbuat baik, maka kita pun harus berbuat baik. Adapun tentang hati ini adalah urusan Allah Ta'ala. Kepada siapapun kita berbuat baik selama yaitu adalah seorang muslim itu. Baiklah, kita lihat kembali di kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-78. Belum selesai ya. Kemarin ada yang ditinggal, Bapak, ada yang masih ingat kemarin itu. Masya Allah ya, kita juga terlupakan sebenarnya. Terlupakan untuk melihat yang kemarin tertinggal itu. Di selesai sholat tadi saya teringat tuh, Masya Allah, dulu ada di kitab Riyadhus Shalihin, ada di yang tertinggal, dan wallahu a'lam sampai sekarang kita memang belum bisa dilupakan, terlupakan, Masya Allah. Kemarin bab 78 sudah selesai. Selesai apa dari? Belum. Sampun gitu ya, seingat saya kok sudah selesai. Gimana? Baiklah, kalau sudah selesai berarti kita masuk bab yang ke-79. Ya. Karena di bab baru ini. Al-Wali Al-Adli.
dijadikan pengurus yang mestinya orang mengurusi, yang lebih sebetulnya enggak kurang pas juga kalau diartikan pemimpin itu ya, tak pemimpin. Tapi yang layak di khalayak umum itu wali itu diartikan pemimpin, tapi lebih daripada itu. Walaupun pemimpin itu dituntut, ya itu tadi namanya wali itu yang mengurusi. Kayak kita punya anak, ya kita jadi wali anak orang tua. Itu menjadi walinya anak itu artinya ngurusi. Kalau pakaiannya udah waktunya belikan, tidak usah minta, itu namanya wali. Waktunya belum minta makan saja sudah, bagaimana orang tua ini kalau nanti anak lapar gitu. Allah lebih daripada itu. Bahkan Allah itu dalam perwalian kepada seorang hamba itu, sebelum dilahirkan itu segala sesuatu yang akan dibutuhkan manusia itu sudah dipersiapkan Allah. Angin diciptakan dulu, ya. Terus kemudian air diciptakan dulu. Apa yang ada dalam bumi yang nanti akan dibutuhkan oleh manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia ini, semuanya apa yang dibutuhkan manusia ini sudah ada. Masya Allah, gitu ya. Kan melebihi. Kadang-kadang orang tua anak masih minta, itu pun kadang tidak dikasih. Tapi kalau Allah Ta'ala, yang taat tidak taat semua dikasih. Orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan saja dikasih oleh Allah Ta'ala urusan dunia. Maka dalam hadis itu dunia itu tak lebih seberat atau seharga sebelah sayap nyamuk. Masya Allah. Itu orang wali. Kemudian al-adil, artinya kalau diartikan pemimpin, ya pemimpin yang adil. Adil itu adalah lawan daripada zalim. Kalau zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil adli. Nah ini, sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia Allah memerintahkan bil adli, dengan berbuat adil, dengan keadilan. Bukan partai, bukan adil itu. Wal ihsani, dan artinya dan sini, dan Allah memerintahkan gitu. Al ihsan dengan berbuat kebaikan. Ihsan. Surat An-Nahl ayat yang ke-90. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitina. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Wa aqsitu, dan kalian berbuat adillah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia Allah itu menyenangi atau menyukai al-muqsitina, kepada orang-orang yang berbuat adil. Orang yang bisa menempatkan pada tempatnya. Dua ayat yang dituliskan di sini oleh pengarang kitab ini untuk mendukung, menunjang di bab yang beliau bikin. Kemudian hadis yang pertama dari bab ini adalah hadis yang ke-659. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai padanya, pada Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau bersabda, Nabi, sab'atun, ada tujuh kelompok, 7 orang ya, yang yudhiluhumullah, ya, dia Allah itu akan menaung-naungi fi dzillihi, pada naungannya, yauma, di suatu hari yang la dzilla, tidak ada naungan illa dzilluhu, kecuali naungannya ya Allah. Jadi ada 7 kelompok orang yang besok di akhirat itu Allah akan memberikan naung-naungan
yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Yang pertama dari 7 tadi, imamun adilun, seorang imam, seorang pemimpin yang adil, berbuat sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan yang dia pimpin. Jadi namanya adil itu ya menempatkan, memberikan satu bantuan tidak harus sama. Orang imam ini ya ya bisa jadi suami gitu ya, bisa jadi RT, bisa jadi RW, malah mungkin bisa jadi pimpinan organisasi, mungkin seperti itu. Ya tidak mungkin, ya memang itu pemimpin, ya setiap orang itu pemimpin. Ya, adil, sesuai dengan yang dibutuhkan orang yang dia pimpin, apa yang dia mampu berikan. Yang kedua, wasyabun, dan seorang pemuda yang nasa. Pemuda tadi tumbuh fi ibadillahi, fi ibadah, dalam ibadah kepada Allah. Dan tumbuhnya seorang pemuda masih masa-masa pertumbuhan, dia masih masa-masa produktif semuanya, ya emosinya, ya nafsunya, ya, kemudian semuanya masih masa-masa produktif ya. Tapi masa-masa itu dicurahkan mereka itu rajin dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok pemuda? Karena darah muda itu berbeda dengan darah orang tua. Kalau orang tua ya sudah, pakaian saja sudah rasa, makanya pokoknya untuk Allah itu orang tua. Potong rambut itu loh orang tua, pokoknya enggak ya. Kalau pemuda enggak, ya masih punya penampilan atau menampakkan jati dirinya. Masih ada orang yang dia senangi, mungkin gitu. Istilahnya kalau dagangan itu masih ditawarkan orang lain, ben laku gitu. Kalau orang tua tidak, berbeda ya. Artinya seorang pemuda masa-masa yang seperti itu dia masih tumbuh, masa-masa seperti itu dia rajin ibadahnya pada Allah Ta'ala. Ini dapat prioritas nanti di masyar itu ya, di masyar itu mendapatkan naungan kepada Allah Ta'ala, dinaungi dia. Nomor 3, warajulun, dan seseorang yang qalbuhu, hatinya rajul itu mu'allaqun, iya, bergantung fil masajidi, pada masjid. Ya, artinya hatinya itu nek Jawa niku kemandil-kandil yang masjid loh ya. Orangnya mungkin tidak di masjid, tapi hatinya ini loh, dia kerja ini perhitungan, saya berangkat kerja, nah ini sholat jamaah ora. Lah ngoten. Apalagi seorang tani, wah ini sudah 2:30. Kalau neng sawahin nanti sholat asarnya. Lah ngoten bisa jamaah enggak? Insyaallah kalau Nabi siapa itu? Sulaiman, dia asik dengan kudanya, kemudian dia tertinggal salah satu sholat itu, kudanya dibunuh, kuda kesukaannya. Masyaallah, iki sing dadekke lali. Subhanallah. Dan intinya itu kemandil-kandil di masjid terus. Bagaimana supaya kegiatan yang ada di masjid itu dia ikut? Atau mungkin kerusakan di masjid itu menjadikan hatinya risau. Iya, masjid itu kok wis rusak, mengusahakan. Maka menurut sebagian guru saya, ya bisanya menawarkan. Jadi beliau itu berpendapat kalau meminta sumbangan itu dianggap ngemis. Pendapat beliau, tapi ini pendapat. Boleh cocok, boleh tidak, namanya pendapat orang. Lah bagaimana caranya? Ditaruh penawaran. Ini ada masjid, barangkali ada pelonggaran. Kalau pelonggaran kan bisa
mohon bantuannya kan berbeda. Nah, monggo yang cocok, kalau tidak cocok ya namanya pendapat, ya, bukan hadis ya, pendapat itu boleh berbeda. Kadang satu majelis pendapat berbeda apa? Tidak harus pendapatnya satu gurunya, tidak gitu ya. Loh, orang itu pendapat itu kan bebas, yang penting ada dalil itu saja. Ada yang diikuti, nah, itu saja. Kalau sudah ada yang diikuti, lah, ya ini namanya hawa nafsu. Setiap orang itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti yang diikuti hawa nafsu itu saja. Jadi hatinya itu terpaut di masjid. Bagaimana caranya itu ya? Memalukan masjid. Pokoknya masjid itu maju mundur jamaahnya itu risau. Contohnya seperti itu juga dan lain sebagainya. Nah itulah mungkin diadakan musyawarah masjid, ya, bikin kegiatan masjid dan lain sebagainya. Dan masjid itu kan tidak sebagaimana kebanyakan orang ini, cuma dipakai sholat jamaah saja. Tidak. Fungsinya masjid itu kalau dulu itu masya Allah untuk berlumbung kemajuan muslimin, bahkan untuk mengobati orang-orang yang terluka dalam perang. Jadi kalau misalkan masjid itu untuk pengobatan gratis tidak apa-apa. Ya tidak boleh kan dagang itu masjid ini untuk menyiarkan barang yang hilang misalnya, itu tidak boleh. Kalau untuk itu boleh. Kalau untuk latihan bela diri boleh. Dalam rangka ibadah. Ibadah itu persiapan. Muslim itu harus kuat ini, jangan lemah-lemah seperti itu. Maka ada sebagian militer itu kan katanya itu satu pekan itu lari 4 kali, 4 kali setengah jam. Kalau bisa kita lari pagi 12 menit umpamanya itu ya, dalam rangka ibadah supaya jasad ini, tubuh ini bisa sehat buat ibadah, ora ketemu musuh pedih lah, pilih lor-loran misalkan itu, walaupun sakit itu kehendak Allah, tapi kan ada usaha kita ini, hasilnya Allah Ta'ala. Nah untungnya orang ibadah itu diberi pahala sebagaimana yang dia nyatakan. Dan untuk peperangan berarti dia sudah pernah. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya warajulani, dan 2 orang tahabba, yang kedua itu saling mencintai, saling menyukai, fillahi, pada urusan Allah, ijtama'a, keduanya itu berkumpul, alaihi, atasnya, atas Allah, wa tafarraqa, dan keduanya itu berpisah, alaihi, atasnya, atas Allah. Jadi kan kita ini berkumpul kan karena Allah, urusan Allah. Nanti kita berpisah juga urusan Allah, kita akan menemui kepada anak istri kita, itu ya, urusan Allah. Artinya berkumpul dalam rangka itu karena Allah Ta'ala. Nanti berpisah pun karena Allah Ta'ala. Salah satunya seperti itu. Jadi orang yang mendapatkan naung-naungan besok di akhirat kelak itu, salah satunya lagi adalah ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian dia berkumpul karena Allah, kemudian dia berpisah karena Allah. Sampai nanti pergi pengawasan, oh sampai nanti pergi pilih yang sakit karena Allah, atau membantu saudaranya karena Allah Ta'ala. Nanti berpisah bukan karena yang lain, karena Allah Ta'ala. Karena kalau dalam hadis itu, kalau ayat itu fa'idha farqata fansab wa ilahu bikafarroh. Jadi setelah selesai melakukan satu pekerjaan yang lain, ganti yang lain. Ini berbuat kebaikan yang satu selesai, ganti kebaikan yang lain. Kalau Rasul itu ketika persiapan perang Parit, dia menggali Parit, perang Kondak itu, beliau menganggap sholat itu sebagai istirahat. Kita istirahat dulu sholat. Nah, kalau kita istirahat kan tidur. Masa-masa itu, pas-pas itu, genting-gentingnya atau diperlukan tenaga itu, maka istirahat beliau itu sholat itu pakai istirahat. Nah, kan sering sampai sholat itu kemudian istirahat lagi. Kalau memang betul tumak nina dan gerakannya betul, maka
orang-orang sekarang ahli terapi itu mempelajari ini untuk membakar apa itu namanya kolesterolnya, ini untuk asam uratnya saja. Maka gerakan-gerakan yang paling baik untuk kesehatannya gerakan sholat itu kalau tepat sesuai dengan Pak guru-guru, tidak cepat sekali dan sebagainya. Jadi Allah orang berpisah karena Allah, berkumpul pun karena Allah. Dan itu kan kalau di hadis lain, masya Allah, hadis ini sahih loh di Bukhari itu. Jadi ada orang divonis masuk neraka ya, jadi rantai masuk neraka. Ternyata setelahnya itu yang dipanggil Allah Ta'ala itu orang yang dijatuhkan oleh Allah Ta'ala betul masuk surga karena kebaikan-kebaikannya. Jadi kita berdoa, saya dulu di dunia itu punya teman ya Allah. Pertemuan-pertemuan kami ini karena urusanku dan kami berpisah karena urusanku. Saya menginginkan ketemu teman lagi sebagaimana di dunia ketemu karena Engkau ya Allah. Pada saat ini saya ingin menemui teman saya itu karena Engkau. Diberitahu teman itu masuk neraka. Akhirnya kan Allah Ta'ala kalau mendengar atau membaca hadis-hadis kayak ini kan kayak cerita-cerita khayal atau gimana itu hadis. Oleh menyuruh malaikat hentikan orang itu tadi. Ini ada teman saya yang nyari, lepaskan belenggu-belenggunya, stop di pintu neraka, kembalikan. Akhirnya dia bingung, siapa yang menyelamatkan saya? Siapa memberikan syafaat kepada saya? Akhirnya ditemukan, ternyata penjenengan dan banyak sebagainya. Itu cerita panjang lebar ya, dia tertolong dengan syafaat dari inilah orang-orang yang sering menyanyikan wong kan soleh ukulono itu seperti itu. Kumpulnya orang soleh. Sehingga pertemanan itu kata Haji Romai Ramani, pertemanan bukan di dunia tapi pertemanan dunia dan akhirat itu. Artinya di akhirat menjadi teman juga, bisa menyelamatkan. Ya, Masya Allah, menjadikan maka kita yang Masya Allah kekurangan pahala kita loh kan sedikit gitu ya. Baik saya kita merasa sedikit ya semuanya, maka supaya kita terangkat ya, pahala-pahala kita menginginkan jannah luar biasa kita keinginannya, tetapi amalan kita tidak angkat lah. Salah satunya kita mengumpuli orang-orang yang soleh. Temannya orang soleh kan terpaksa kita berbuat baik, terpaksa, tidak apa-apa, terpaksa berbuat baik. Kita mengikuti orang soleh, waktunya sholat, terpaksa mengikuti dia sholat. Itu sholat jamaah, biasanya tidak jamaah. Menjadi baik insya Allah. Kan sering bikin perumpamaan saya. Orang dulu itu kalau tidak ada selepan dulu, mungkin ada jauh. Jadi kalau gabah itu jadi beras itu ditutup, itu lumpang sampai nalu. Itu tidak semua gabah itu kena alu, tapi kok ya moncek, itu karena kegesek gabah lainnya. Orang kok gabah sak mulanya itu kena alu tapi tidak. Terpaksa jadi beras karena kegesek gabah yang lainnya. Sama, kita terpaksa jadi baik karena kegesek yang lain. Itu perumpamaan aja. Kemudian yang selanjutnya, warajulun, dan seseorang yang da'athu, menyerunya, mengundangnya kepada rajul tadi. Siapa yang menyeru, siapa yang mengundang? Imra'atun, seorang perempuan yang gatu mansibin. Perempuan tadi mempunyai nasab, artinya keturunan bangsawan, darah biru. Wajah malin, dan punya ayu bahasa ya, punya jamal kebaikan. Wis nasabnya keturunan orang-orang wah, gitu. Gedean dari pangkat, kemudian cantik lagi ya. Anak tunggal lah itu ya. Kemudian diseru ya. Diseru di sini artinya diajak berbuat yang haram. Tetapi fakola, maka berkatalah si rajul lagi, inni akhafullah,
Sesungguhnya aku itu takut kepada Allah. Saat ini nangilah gitu. Golek mandiran. Itu dulu di Solo itu ya. Itu ada salon. Salon itu sudah di teman-teman dari MPI dulu ya. Bro ya udah. Lagi salon kok wong metu ora klinis iki malah metu kok malah gembro. Ya sih wong salon apa lho. Nah, kok malah morak-marik rambutnya malah gembrobyos. Dilaporkan kan, dilaporkan. Nah, sampai beberapa minggu itu katanya sehingga yang cerita ini tidak ikut ya, dari pihak yang mewenang itu diam saja. Akhirnya dah, kalau tidak berbuat kami yang berbuat, tapi jangan salahkan kalau orang-orang yang nanti saya serahkan tidak utuh. Ada orang buku cakap pergi lah, buku lah gitu. Jangan salahkan, akhirnya betul gitu. Dan ternyata betul itu salon. Salon intinya kan datangnya jelek, kemudian juga tidak nyampe. Ya ini enggak. Salon kok metu kemeringet ini salon apa? Ya. Kan aneh kan gitu. Kok malah kacak-kacakan ya. Itu dulu kalau di Solo itu namanya Pak Khoirul. Pak Khoirul dulu pimpinan FPI, pernah keciman. Diajak FPI yang ada di sini. Ya kami mendukung aja. Dan baik ini yang mendukung. Tidak usah masuk, tetapi kami mendukung. Belum sampai sekarang. Itu banyak bentuk. Ya itu teman-temannya itu. Nah, makanya orang-orang seperti ini ya masih ada tapi juaran. Enak wong ayu itu undung ayune kan nggih. Terus dari keturunan bangsawan ngajak ngoten lho. Kok aku iki takut kepada Allah. Yang dia takut ini Allah Taala ini. Ora kok wedine konangan wong lah ngoten nggih. Atau nanti kalau hamil gimana? Enggak. Dia yang pertama kali itu adalah ini akhofu. Saya takut kepada Allah. Masyaallah itu ya. Maneman. Orang dari sana saja di tempat ini sampai orang itu jangan kene dari depan sampai sak ningsepe lah gitu. Ya, masyaallah. Sementara orang ini bapak-bapak sekalian, kita semua ini sudah semua itu punya pengapesan diri-diri. Lah dilihat saja pengapesan saya itu di mana? Pengapesan pokoknya kalau duit soalnya enggak ojo dadi bendahara gitu. Kenapa? Sojo ngurusi duit nek carane ngene. Kan ada orang wong wedok menter, yang misalnya kata ditawani jabatan menter, tapi soal duit giliran aja. Atau sebaliknya, duit menter ya. Dititipi amplop utuh, terus ora dibuka, tali ini utuh mungkin itu, saya bongkok-bongkokan utuh mungkin sak bongkok. Iya enggak? Sudah siang itu titipan. Nah, misalnya ini, tapi dengan perempuan ini lemes ya. Ya. Ojo nek wis ngomong lah ngene. Ro ngomong nyet goda kok. Nah, ini kan. Apalagi kok seperti itu ya. Saudaranya Asma itu. Orangnya ganteng namanya Fadil itu. Kan digoncengkan Nabi itu. Ada seorang perempuan papasan itu mengok oleh Nabi lo diwengok lagi. Si Fadil itu. Saudara dari Asma ini. Bingok ke. Lagi wong tenan kan wajar kan iki. Masih ada tetapi jarang. Kemudian warajulun dan seseorang yang tasaddaqah, bersedekah bisedaqatin dengan sedekahnya. Fa'akhfaha, maka dia menyembunyikannya sedekah tadi hatta sehingga la ta'lama, tidaklah mengetahui si maluhu kirinya ma tunfiku, apa yang disedekahkan yaminuhu, kanannya. Artinya saking dia itu merahasiakan sedekah, walaupun terang-terangan itu juga boleh, tapi kalau bisa menjaga, nggak bisa menjaga ya disembunyikan saja. Sebab
manis tato aminkum an yakuna lahu khobun min amalin sholihin falayat Rasulullah. Barang siapa yang mereka itu mampu dari kalangan kalian bahwasanya bisa menyembunyikan dari amal kebaikan, maka kalian perbuat sama perbuat. Banyak yang seperti itu sekarang. Banyak yang seperti itu. Di tempat saya masih ada. Satu TNI itu di Jumat keempat ada beras beberapa setengah kilo, ada yang 2 kilo itu, ada beberapa itu ditaruhkan di meja di sebelah masjid di Kidul ini masih ada sampai sekarang. Nah dulu itu bukan hanya beras, minyak, dan minyak itu tidak ukuran minuman aqua kecil itu masih tahan seperti itu ada. Nah sekarang karena ada 6 anak yang di Ciman itu yang tidak ada, kumpulkan aja ada seperti itu. Mungkin simpen ini pokoknya diambil itu sudah dari dulu mas, itu dari dulu ada, saya juga tidak tahu. Kadang ada 5 bungkus, kresek, kadang ada 3, kadang ada lebih gitu ya. Masih yang saat ini itu Jumat keempat pas kajian Ustadz Jafar itu, pas kajian Bukhari itu paham bawa, dan sampai sekarang saya juga nggak tahu siapa yang bawa, masih ada dan tidak pernah tanya, tidak perlu tanya, taruh di situ berarti ini sebagai contoh. Mungkin di tempat-tempat lain juga banyak, malah kabarnya itu kalau di Masjid Joko Panjang Jogja itu bukan hanya Masya Allah, kalau di sana kan orang jamaah bawa sepeda motor hilang, diganti baru lagi. Intinya tiap bulan itu kotak masjid itu nol, dia itu nol. Ini orang berinfak itu supaya bermanfaat, kata dia. Itu kan takmirnya kan mantan petinju gitu. Katanya begitu. Subhanallah. Jangan begitu. Akhirnya ya bahwa katanya itu satu bulan itu miliaran. Dan jamaah subuh itu diambil lah. Dan jauh itu di bawah mobil dan itu. Jamaah yang biasa sholat ke masjid itu dia tahu tidak tahu ini keluarga kami sakit diobatkan dari situ. Sakit diobatkan. Masya Allah, jadi fungsinya seperti itu. Dan sekarang bermunculan masjid-masjid yang seperti itu. Kalau Jumat barokah kan kata ya. Subuh barokah yang belum banyak. Tapi kalau bisa, apalagi puasa. Nah ini juga seperti itu. Nah, infak ini cuma gambaran di tangan yang kiri itu tidak tahu apa yang dilakukan tangan itu dekat saja tidak tahu. Kalian jauh, teman dekatnya itu tidak tahu. Kan sering orang gengsi lah ketika karena ada kotak jalan terus sisi ngoten itu 10.000 ada gengsi. 10.000 wis 20.000 tapi dalam rangkanya itu ada saja yang seperti itu. Ya, kita jangan seperti itu. Kemudian warajulun dan seseorang yang Zakarullah, zikir kepada Allah kholian di waktu yang sepi. Fafadot maka melelehlah ainahu kedua matanya, artinya air matanya. Muttafaqun alaihi. Jadi seseorang ya dia itu zikir ingat kepada Allah di waktu yang sepi kemudian nangis. Nah air mata yang keluar karena takut kepada Allah itulah yang bisa meredam api neraka. Banyu sampai sih. Kal-kali banyu perang segoro ini. Dibujuk banyu neraka, dibujuk apa namanya api neraka tidak bakal bisa, tetapi air matanya bisa. Nah, biasanya ini sebagian diartikan ya betul juga. Sepi itu dari kan bukan sepi malam itu artinya sepertiga akhir monggo.
Tapi ini ya di waktu sepi, artinya menyepi dia itu, kemudian dia mengingat Allah, mengingat-ingat akan dosanya dan berkeinginan dia masuk jannah, dia nangis ini. Masya Allah. Ini dapat prioritas di akhirat kelak itu mendapatkan naungan Allah Ta'ala. Tidak semuanya kita yang mana ini bilang tadi maupun iku wau nggih rajulun da'ahu imra'atun nggih datul mansobin wa jamalin faqala ini aku jarang nggih sing ngeten nggih mlebu klimis metu gembrojo sing kuali kan nggih insyaallah kula diceritakan minggu iki kok kuali Pak kenyataannya seperti itu ya. Itu salah satu pertama. Atau yang lain, imamu adil. Ya, kita adil di keluarga kita. Dirinya kemudian keluarganya. Maka kita kalau sayang kepada keluarga, sayanglah pada diri dari kita kan. Ayatnya aku sangkul dulu. Kembali kenal. Kita kan mboten nanti, enggak tahan. Mesake. Anak kita ngatang-ngatang ini, lorong ngoten niku. Kita kerja pun berhenti kok. Karena mboten mentolong anak niku. Kasihan. Apalagi kepada dirinya sendiri ngoten lho. Besok di akhirat kelak itu Masya Allah kok anaknya, istrinya sudah jadikan tumbal kok. Ya Allah masukkan neraka semuanya. Yang penting saya tidak mentolong gitu itu kok. Karena melihat Masya Allah betulannya api neraka itu yang bisa pada saat itu ya itu tadi ada ayat itu laula afortani ila ajarin qorib fa asaddaqu wa akun minasolihin. Kenapa kok sedekah? Masya Allah dia itu getun tidak sedekah itu. Karena sedekah itu diupeni kalau Allah Ta'ala itu sebagaimana Allah itu ngupeni anak jaran. Anak jaran diupeni, digedeke, kemudian waktunya kawin dikawinkan untuk anak-anak menjadi banyak. Seperti itu gambarannya. Maka dia itu getun, Masya Allah kok sedekah itu diisi orang oke lah gitu. Ternyata dilipat gandakan. Di ayat itu sanabila dikulin subuhati mi'atu habbah itu. Sampai Allah Ta'ala tak terhingga itu wawahu yudhonifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan segedanya Allah Ta'ala. Karena getun sedekahnya itu. Kita kan malu 500 rupiah, 100 rupiah. Ada masih sekarang masih ada di teman itu ngijol duit. Sebagian nek bukan masar ciman itu. Nek bongkar kotak itu juragan bakso itu ijol gitu. Nah, ini katanya itu. Lah sebagian enek sing ijol saya menyangka, ya, tapi tidak terus-menerus, saya tidak pernah tahu. Saya menyangka itu untuk sedekah. Kok 15.000? Oh, 15.000 berarti sedekah subuh kena esok 500, esok 500. Ya, pulau ini itu ternyata betul. Berjamaah subuh ini, oh, muni lah. Berarti itu kan pertama. Oh, jadi kayak bisa ngomong-ngomong tadi. Oh, Pak itu. Dan yang saya ketahui sampai sekarang itu habis subuh itu mesti ngejari. Kok 15.000 bayangkan berarti. Jadi namanya kok kan istiqomahnya dijaga. Itu tadi Masya Allah. Nah ini nangis ini Masya Allah. Pun kalau Abdurrahman bin Auf ini pernah Pak Usman ya, Pak Usman terlibatkan. Itu pernah waktu puasa jalan raya, kemudian pembantunya ini masih makanan, minuman dan macam-macam itu dia nangis. Dia teringat teman-temannya seperjuangannya itu tidak pernah mengalami seperti ini. Dia gugur saya bisa diri. Dia khawatir, sudah teman-teman saya sudah pasti masuk jannah dia menurut dia. Apa kebaikan menurut dia karena doanya gitu. Jangan-jangan saya yang masih hidup ini diberi harta benda yang banyak ini, kebaikan saya terkurangi jatah saya di akhirat kelak. Dia nangis. Jadi cara gampangan itu, ya Allah, kenapa saya
ditungi dheweke sugih. Sakniki wong sugih kok nangis ora terus ngono wae. Kan ya Allah, kok duit kok patah kok enten lah. Ya apa enten ya Allah. Nah, itu aku kan golongan bin Auf apa Ismail bin apa. Tapi dua-duanya itu kan orang yang disabdakan Nabi sok itu lebih surga. Mengisot loh ya. Kok tulen Masya Allah. Yang kalau jenengan sami wah arep ngisot arep gandung kan ya. Ajeng babang jungkir pokoknya ada masuk jannah. Kita kan belum ada. Cuman pede banget. Seolah-olah membaca ayat-ayat neraka seolah orang sana. Kalau membaca tentang soal surga seolah kita kan begitu. Kadang-kadang tertipu dia. Kita sering tertipu ngoten niku. Wong kula sering ngoten kok pede banget seolah-olah masuk surga nggih. Membaca ayat jannatul tajri min tahtihal anhar seolah ketika tadi membaca ayat fina jahannam khalidina fi seolah-olah. Kalau ini betul nangis ini pada pendidikan. Sayang inilah satu hadis yang agak panjang ini ya. Sampaikan bagian ini. Ya, pun saat ini kan kandung ngerti ilmu ini harus disampaikan kepada orang minimal kepada istrinya. Anu, buatan wani di fotokopi template di hartanya di template yang kemauan. Kita yang paling tidak menyampaikan kepada yang lah kandung ngerti ilmu ini kan sudah disampaikan tadi. Pak aku itu sudah